Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Edi Mulyadi Murtado. Saya sebagai Ketua Yayasan Padepokan Manggar Kelape. Manggar Kelape ini adalah salah satu wadah organisasi yang dimana kita bergerak di bidang budaya. Nah, ceritanya nih, Padepokan Manggar Kelape ini pada saat kita kumpul-kumpul bersama masyarakat Kemang ini, yang dimana Kemang ini kita paham, Kemang ini adalah tempat yang dikenal oleh dunia internasional. Karena sejarahnya tahun 90-an sampai awal 2000-an ini, Kemang ini adalah tempat para ekspatriat. Jadi kalau orang-orang Eropa dulu kalau kerjanya itu, dia untuk menetap tinggal itu adanya di Kemang. Makanya orang luar negeri itu kenal yang namanya Bali dan Kemang. Nah, Kemangnya bukan Kemang yang ada di daerah Bojong atau di daerah Bekasi, tapi Kemang yang ada di Jakarta Selatan. Karena memang daerahnya sejuk dan aman dan juga bersahaja. Nah, kami pada saat itu ketika tahun 2000-an, di sekitar 2004-an akhir, kami diskusi bersama teman-teman mensikapi perkembangan Kemang yang luar biasa. Karena Kemang pada saat itu sudah banyak ekspatriat, sehingga mereka ini terfasilitasi dengan perangkatnya. Biar mereka itu nggak jauh-jauh nyari kafe, maka di Kemang itu ada kafe, ya kan? Ada resto, ya kan, ada butik dan sebagainya. Sehingga apa? Urban yang datang ke Kemang ini berdampak kepada sosial, budaya, karakter masyarakat Kemang. Yang dimana masyarakat Kemang ini masyarakat yang agamais. Latar belakangnya masyarakat ini adalah agamais dan anaknya itu latar belakang pondok pesantren. Dan juga mereka ini anak-anak yang selalu hidupnya dengan masyarakat guyub atau masyarakat yang selalu berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Nah, ketika banyaknya para pendatang mereka ke Kemang ini, mereka membawa budaya mereka masing-masing sehingga mempengaruhilah masyarakat lokal tersebut. Nah, kami sebagai asli masyarakat Kemang, akhirnya kita berdiskusi, kita harus melawan gerakan budaya lawan dengan budaya, ya kan? Maka dengan gerakan budaya inilah kita meniatkan kita bersama-sama dakwah lewat budaya, karena biar ada nilai-nilai keagamaan yang kita bangun di situ. Akhirnya tepat pada tanggal 5 Mei 2005, ya kan, walaupun kita sudah berjalan di akhir 2004 ini, kami membangun namanya suatu organisasi budaya Padepokan Manggar Kelape. Nah, pada saat itu kita berdiskusi harus ada wadah dulu, ya kan, ada tempat. Kita tempatnya di Kemang Selatan 10A, RT 3 RW 2 nomor 2. Nah, inilah tempat basis Padepokan Manggar Kelape. Nah, ketika itu kita harus namain apa nih wadah organisasinya atau padepokan ini. Kita namain Manggar Kelape. Kok dengan apa dengan Manggar Kelape? Manggar Kelape mempunyai filosofi yang dimana dari akar, batang, pohon, ya kan, itu mengunsur nilai manfaat. Jadi kelape ini mempunyai unsur-unsur nilai manfaat. Nah, kita membuat simbol dengan namanya manggar. Ini adalah tunas-tunas kelapa yang akan tumbuh menjadi kelapa. Sama, jadi Manggar Kelape ini mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang mempunyai suatu karya dan prestasinya. Nah, pada saat itulah kita membuka Padepokan Manggar Kelape ini yang didukung oleh masyarakat setempat wilayah, khususnya yang ada di wilayah RT 03 RW 02 ini di Kelurahan Bangka, di Kecamatan Mampang, di Kota Madia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, pada saat itu kita bikin organisasinya, struktur organisasinya dari pembinanya, dari ketua, sekretaris bendahara, dan divisi-divisinya. Nah, divisi ada divisi latari dan sebagainya. Sehingga apa? Kita membangun suatu arahan biar jalan kita ini jelas. Maka kita ngebangun suatu konsep visinya. Apa visi kita? Menciptakan masyarakat Betawi cinta terhadap budayanya. Orang yang sudah berada di tanah Betawi, di tanah Jakarta, maka dia harus mencintai budaya lokalnya. Kenapa? Mereka sudah makan, minum, tidur, dan beranak pinak di bumi Betawi atau di bumi Jakarta. Maka mereka itu harus menghormati dan menghargai dan menjaganya, ya kan, kelestarian, keamanan, keharmonisan masyarakat Betawi. Nah, inilah kita menciptakan, visi kita menciptakan masyarakat Betawi cinta terhadap budayanya. Kalau kita tidak mau mengenalkan budaya kita, bagaimana mereka mau cinta?
Maka kita kenalkanlah budaya-budaya Betawi itu agar mereka cinta, dan cinta ini harus kita paksakan pada masyarakat Jakarta terhadap budayanya itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Kenapa? Hubul waton minal iman, cinta bangsa ini, cinta negara ini sebagian pada iman. Berarti apa? Kita harus mencintai kampung kita, kita harus mencintai wilayah kita harus mencintai negara kita, karena ini bagian daripada negara kita, suatu masyarakat lokal ini. Nah, itulah misi kita, yaitu adalah visi kita menciptakan masyarakat Betawi cinta terhadap budayanya. Kalau bukan kita, siapa lagi budaya ini, ya kan? Masa orang lain yang demenin budaya kita, gitu. Kita sebagai anak bangsa, anak Betawi, ya kan, anak Jakarta harus mencintai budaya kita setelah kita mengenal siapa itu Jakarta. Yang kedua, kita mempunyai misi. Apa misi kita? Tujuan kita, target kita apa? Misi kita adalah dakwah lewat budaya. Karena latar belakang orang Betawi ini agamais, ya kan, mereka hanya cinta sama orang tua dan guru, latar belakangnya itu ya. Sehingga apa? Gerakan kita ini biar ada langkah-langkah nilai-nilai agamanya, kita dakwah lewat budaya. Dakwah lewat budaya ini kita harus memasuki pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan moralitas dan sebagainya. Yang kedua adalah melestarikan seni budaya. Nah, kalau kita melestarikan seni budaya, budaya apa yang kita melestarikan? Maka di Manggar Kelapa ini ada tari, ada silat, ada kuliner, ada kajian keagamaan, kebangsaan dan sebagainya. Ada sosialnya, ada lingkungannya, dan juga kita juga ada pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Ini Manggar Kelapa. Nah, yang ketiga apa? Menghindarkan anak-anak daripada narkoba dan radikalisme. Kenapa? Ini penting. Dengan adanya kesibukan yang kita lakukan ini, secara tidak langsung anak-anak itu tidak akan melakukan hal-hal yang negatif karena mereka sudah sibuk pada hal-hal yang positif. Nah, apa moto kita? Moto kita adalah agama kita gali. Pentingnya nilai agama, pentingnya suatu akidah ini menjadi nomor satu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keila Fauzia, biasa dipanggil Keila. Motivasi aku karena aku melihat dari pelatih-pelatih sebelumnya juga, jadi aku mau untuk regenerasi, untuk mengajar di sini, dan aku juga semangat karena melihat anak-anak yang semangat juga untuk belajar tari di sini. Gitu. Kalau sebagai pelatih aku baru dari 2021, cuman kalau untuk bergabung di Manggar ini aku udah dari 2010. Kalau yang menjadi fokus utama kita di tari Betawi, cuman untuk tari tradisional lainnya kita juga pelajari hanya untuk acara-acara tertentu. Jadi kalau untuk memahami filosofi, pasti kita kasih tahu nih filosofi dari gerakan ini apa gitu. Jadi biar anak-anak nggak cuma mempelajari geraknya, tapi juga memahami filosofinya. Sangat terlibat sih, karena kayak misalkan untuk acara kita pasti bikin koreografi baru, dan itu juga aku dan teman-teman aku bikin koreografi baru secara bersama-sama gitu. Kalau untuk evaluasi per minggunya, kita pasti setiap habis satu tarian kita ngetes nih anak-anak sendiri-sendiri atau berkelompok untuk nari satu tarian tersebut yang udah kita pelajari. Cuman kalau untuk evaluasi per tahunnya kita pasti ada ujian tari. Tantangan mungkin banyak ya, misalnya mereka struggle sama gerakannya, jadi kita tanya nih di mana kesulitan mereka dalam gerakan tersebut, terus kita ajarin sampai mereka bisa, baru kita nambah gerakan baru. Ada tari ragam dasar, terus tari siri kuning, tari lenggang nyai, tari nandak ganjen, tari gegot gitu sih. Pasti ada sih, kadang kita kalau misalkan emang acaranya kita taunya mepet waktu, kita biasanya belajar cuman 2 kali pertemuan, cuman kalau misalkan emang waktunya masih panjang dan kita untuk garap tarian baru, itu kita butuh 3-4 kali pertemuan. Jadi kalau untuk tradisi dan inovasi dalam tarian, pasti kita pertama harus tahu dulu nih, gerakan yang kita kasih, filosofinya apa, ada sangkut pautnya kah dengan tarian Betawi yang kita pelajari gitu sih. Jadi kita nggak akan jauh-jauh ngasih gerakan yang jauh dari filosofi Betawinya. Banyak pengalaman berkesannya, kayak misalkan aku ngajar untuk lomba anak-anak nih, terus aku sangat seneng kalau misalkan
mereka berhasil untuk mendapatkan pialanya tersebut, dan alhamdulillahnya udah lumayan banyak yang piala yang dibawa pulang sama anak-anak. Kalau pertunjukan, biasanya kita kalau setiap tahun itu kita ada acara festival palang pintu, dan di situ ada di mana ada tarian medley. Itu jadi tari tradisional dari yang lain-lain itu kita campur jadi satu dan kita tunjukkan di atas panggung. Itu menurut aku udah sangat wow sih. Untuk melestarikan budaya pasti sangat penting sih, ya sesuai perkembangan zaman. Tapi kita nggak boleh lupa nih kalau misalkan kita harus tetap melestarikan. Jadi apapun zaman ya, kita harus tetap melestarikan budaya kita gitu. Perkenalkan, nama aku Velita Delvina dari Sanggar Manggar Kelape sebagai murid. Aku pertama kali tahu ini 2013, waktu aku umur 3 tahun. Udah kurang lebih dari 2013 sampai 2025 ini. Karena aku dari kecil tuh suka sama nari, jadi aku ingin memperkembangkan lagi tari-tarian yang aku bisa. Sangat seru karena guru-gurunya juga baik dan melatihnya dengan teliti dan sabar. Bisa ikut-ikut lomba, terus lomba-lomba ke tingkat yang tinggi, itu pengalaman sangat berharga sih menurut aku. Lebih bisa bersosialisasi kan, karena di Sanggar ini kan banyak teman-teman baru, jadi kita bisa bersosialisasi dengan baik juga, terus bisa mengembangkan gerakan-gerakan gitu dari tubuh kita. Perasaannya tuh sangat deg-degan juga, tapi seru karena bisa mencoba hal-hal baru. Ada karena kita latihannya tuh lama, terus bisa juara pertama itu sangat berharga banget, dan itu sih menurut aku pengalamannya. Harus istirahat yang cukup, terus juga jangan jaga pola makan juga. Itu sih pesannya, ya terus latihan, karena kalau kita latihan terus menerus kita bakal bisa jadi yang terbaik. Terus kalau kesannya aku baru kesannya seru aja sih. Anak Manggar Kelape dimanapun ketemu gurunya, maka dia akan salah mencium tangan di hidung. Nggak ada yang di pipi, semua pasti di hidung. Ini kebanyakan ciri khas anak Manggar Kelape. Ketemu gurunya pasti dia akan nyamperin. Kenapa? Ini salah satu wujud. Apa buktinya Manggar Kelape ini membangun moralitas? Itu diantaranya. Dan mereka juga menjaga akhlak, ya kan? Kenapa? Kita harus membangun bangsa ini dengan akhlak. Buat apa kita jadi orang hebat, buat apa kita jadi orang pinter, jadi tokoh, pejabat, tapi nggak punya moralitas akhlak kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terpenting lagi adalah membangun nilai-nilai kebangsaan. Apa? Kita krisis nilai kebangsaan. Makanya Manggar Kelape ini selalu mengenalkan nilai kebangsaan. Apa itu Pancasila, apa itu NKRI. Dari beda bahasa, suku, agama, ras, warna kulit. Mereka itu diikat dalam satu kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Dan mereka harus mengikuti ajas Pancasila. Inilah yang kita bangun. Makanya ada simbol atau semboyan Manggar Kelape, NKRI, harga mati. Nah, selawat sampai mati. Bangun dengan karya-karya kalian, jangan minder dengan kekurangan kalian, tapi kekurangan kalian menjadikan kelebihan kalian. Ingat ya, kekurangan kita menjadi kelebihan kita. Ini menjadi satu dasar utama kalian, bahwa kalian itu jangan orang yang minder. Guru harus mempunyai ilmu metodologi tentang pengajaran dan psikologi anak. Bagaimana dia harus menyapa anak, menyentuh anak, berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Nah, kendala kita apa kadangkala? Ya kadangkala kita ada aja biasanya kan. Yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Semangat kadangkala ada yang berkurang, ada yang tidak. Tetapi kita membangun suatu konsep apa? Di Manggar Kelape ini membangun suatu konsep kenyamanan. Dari tahun 2005 sampai dengan 2024 ini 2025 ini hampir 20 tahun
Manggar Kelapa ini stabil, justru meningkat. Ini yang tadi hadir ini baru kalangan anak-anak SD-nya, belum anak TK-nya nih, yang kecil-kecil, yang bocah alus-alus itu banyak banget. Total semua murid Manggar Kelapa itu hampir ada 200. Kalau kita gabungin lagi dari divisi yang ibu-ibu yang pengajiannya, dari TPA-nya, dari silatnya, dari taring sebagainya, itu hampir ada 250 sampai 300. Dan pengurus sendiri itu ada hampir 50. Per divisi itu beda-beda. Ada divisi tim mujahadah, divisi TPA-nya, divisi sosialnya, divisi akademiknya, divisi tariknya, divisi silatnya, belum pengurusnya, belum ring 2-nya. Nah, kita ada ring 2-nya. Jadi alumni Manggar Kelapa itu udah hampir 1000 lebih. Mungkin dikatakan bisa 2000 lebih ya. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa sekolahan, dan sinergisitas kita dengan sanggar-sanggar lain itu pun juga berjalan. Karena apa? Ya temannya budaya ya budaya, ya kan? Ya musuhnya budaya ya budaya juga gitu kan. Musuhnya ustadz ya ustadz, ya kan? Temannya ustadz ya ustadz juga. Itu biasa seperti itu. Tapi Manggar Kelapa menghadapi tantangan seperti itu, kita sikapi dengan kedewasaan. Dan bagaimana mensikapi kondisi zaman seperti ini? Maka Manggar Kelapa menggunakan fasilitas yang ada, dunia medsos. Hari ini dunia medsos sedang berkembang, tidak kita bisa pungkiri bagaimana sosialisasi kita. Dan alhamdulillah Manggar Kelapa juga pernah buka cabang atau punya yang dibuka cabang kita ada di Amerika, di Inggris. Kebetulan salah satu guru dulu yang pernah ngajar tari di sini di angkatan pertama, di angkatan tahun 2005 ini, mereka punya tugas ke Amerika, sehingga mereka di sana buka sekolahan privat untuk tari, karena dia latar belakang tari, mengenalkan budaya, dan alhamdulillah, dan dia merasakan. Inilah yang kita lakukan di Padepokan Manggar Kelapa, peran masyarakat, peran pemerintahan, pengurus, guru, dan juga murid dan wali murid dan orang-orang tua, dan infrastruktur yang ada di Manggar Kelapa menjadi kata kunci. Bagaimana caranya kita membangun kenyamanan, nyaman terhadap materinya, nyaman terhadap gurunya, nyaman terhadap anak-anaknya, nyaman terhadap prasarana dan lingkungan yang ada, sehingga mereka sampai sekarang masih eksis. Kalau 20 tahun kami mendirikan Padepokan Manggar Kelapa, menjalankan aktivitas ini, kalau muridnya cuma 2 dan 3, berarti ada apa dengan konsep Padepokan Manggar Kelapa. Akan tetapi dalam kondisi apapun mereka tetap eksis, justru tiap hari nambah terus murid-murid. Dan kita juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang, baik yang ada di Jakarta maupun di Jakarta, mengambil tugas-tugas lewat Padepokan Manggar Kelapa. Inilah yang kami harapkan kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, untuk selalu mencintai budayanya dan menjaga dan mengenalkan dan melestarikan dan mengembangkan. Karena apa? Karena budaya itu adalah salah satu aset dan harta karun bangsa Indonesia. Budaya kita ini harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Dengan apa? Harus kita kenalkan kepada masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Buaya melata mencari makan, air beriak di pinggir kali. Budaya harus kita pertahankan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Cukup sampai di sini. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.